akan undang the one and only Ridwan Kamil. RK tinggal di Jabar, ya kerjanya di Jabar lah, masa kerja di Jakarta. Nah. Kelihatan seperti Bapak nih nggak mencintai Jakarta sepenuhnya. Bapak bisa memilih statement yang pertama, Bapak akan mencintai Persija dan The Jackmania lebih dari mencintai Persib dan Viking. Ini lu gimana sih, lu kan bagian dari aparat negara, jadi nanti di screening tuh bang. Nah apakah ketika Bapak jadi program itu terlaksana atau enggak? Iya, kan belum jadi. Itu tadi Akang ditolak-tolak sama warga gitu, gimana? Itulah kebebasan dalam berpendapat, kebebasan menyuarakan ketidaksukaan. Pokoknya kamu beresin ya kekumuhan-kekumuhan di Jakarta. Jakarta kota kolaborasi bagus. Sukses Jakarta untuk Indonesia bagus. Tapi Jakarta baru, Jakarta maju paling bagus. Nah, Oke teman-teman, langsung saja tanpa harus berlama-lama lagi kita akan undang the one and only Ridwan Kamil. Woo! Kang Sampurasun. Mana mikrofon? Ya. Memang di sini tidak hanya kursi tapi mikrofon juga diperebutkan ya Kang. terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan acara hari ini apa istilahnya membuka wawasan karena bisa komprehensif, bisa tanya jawab, tidak hanya sepotong-sepotong. Apapun ini adalah tradisi yang baik ya. Dialog itu jauh lebih baik daripada monolog dan dialog ini tentu ada perbedaan. Jadi tidak masalah untuk berbeda pendapat terhadap apapun. Insya Allah saya jawab seluas-luasnya, sejujur-jujurnya. Terima kasih. Boleh tanya apa aja Kang ya? Boleh. Asal jangan nama-nama ikan ya. Ya. Kang, tapi pertanyaan pertama, itu tadi Akang ditolak-tolak sama warga gitu, gimana perasaan dan kenyataannya sebenarnya itu framing atau apa sih Kang? Ini, tidak ada pemimpin yang disukai 100%. Tuh. Tidak ada juga pemimpin yang dibenci 100%. Dalam dunia politik, ketika warna sudah berbeda, bisa otomatis punya orang yang punya mereka yang suka, bisa otomatis juga memiliki mereka yang tidak suka. Tanjung Priok itu saya dapat undangan dari Habibnya, acara haul. Jadi OTW ke panggung, nggak ada masalah, dikasih panggung, diberikan waktu 5 menit untuk berkenalan, dan itu tujuannya. Bahwa pulangnya ada rame-rame, ya nggak ada masalah, karena memang wilayahnya di sana, wilayah beliau kan di sana. Kemudian yang tadi Mbak Mus Betawi, bukan demo ke saya, demo ke panitia yang nggak koordinasi ke jagoan lokal. Setelah beres acara, yang rame-rame tadi ngajak selfie, dukung RK. Oh, abis marah-marah tadi Iya, ngajak selfie? tapi di era media hari ini, berita viral selalu yang pertama. Klarifikasi yang sebenarnya minta maafnya kadang-kadang suka nggak dibaca kan, karena lebih seru yang drama yang pertama. Terakhir, namanya demokrasi Bapak Ibu, itulah kebebasan dalam berpendapat, kebebasan menyuarakan ketidaksukaan, kebebasan menyuarakan persetujuan, tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan, ya, tidak berujung pada kriminalitas. Jadi biasa aja. Ada yang menyuarakan ketidaksukaan lewat media sosial, ada yang lewat spanduk, tapi kalau udah nyoret-nyoret kan berarti melanggar hukum ya. Jadi intinya silahkan, karena negara kita sudah bersepakat memilih membangun masa depannya itu melalui yang namanya demokrasi. Dan demokrasi itu adalah pilihan. Nah oleh karena itu proses ini bagi saya tidak masalah. Waktu Pilgub Jabar juga saya ditolak di kampung banyak ya.
Oh ada juga. Ada, karena dianggap gubernur Bandung doang katanya. Oleh data-data yang seringkali kan tidak didapatkan oleh mereka secara utuh. Jadi nggak ada masalah. Kang, sebenarnya kalau Kang Emil maju di Jawa Barat kan nggak harus menghadapi yang begini-begini. Apa yang Kang Emil kejar ke Jakarta gitu. Kan ini makin susah ini harus jadinya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Bener juga loh Rin. Iya, iya. Ngapain nyusah-nyusahin diri gitu loh Kang? Iya gini, ya hidup tidak harus selalu di zona nyaman ya. Ada hal-hal besar dalam hidup saya yang harus diperjuangkan, yang harus melalui proses yang tidak nyaman. Apa itu? Alasan saya ke Jakarta itu ada 3 ya. Alasan pertama yang paling besar adalah alasan teknokratis. Oleh koalisi Kim, dicari perwakilan Kim yang memiliki pemahaman tentang kota. Saya pernah wali kota, ilmu saya juga arsitektur kota, dan kebetulan juga kurator di IKN, sehingga insya Allah sedikit paham resiko-resiko terhadap Jakarta saat ditinggal tidak lagi menjadi ibu kota. Nah alasan itulah yang paling utama. Alasan kedua, demokrasi itu yang ada di Indonesia pondasinya adalah partai politik. Oke. Kemudian karena saya sudah menjadi kader partai politik, saya partai Golkar, maka dalam hitungan partai Golkar saya dikasih 2 surat tugas, 1 di Jabar, 1 di Jakarta. Pada akhirnya dimusyawarahkan dengan Kim, pakai hitungan politik, harus ke Jakarta. Oke, 2. Alasan ketiga, Bapak Presiden terpilih menyatakan kalau bisa Akang aja. Kalimatnya 2 dan kalimatnya itu sangat teknokratis. Pokoknya kamu beresin ya kekumuhan-kekumuhan di Jakarta. Kalau kurang-kurang nanti saya tambahi. Yang penting 5 tahun nggak boleh ada lagi kampung-kampung wilayah-wilayah yang kumuh di Jakarta. Banyak, saya jalan-jalan masih banyak. Suka tidak suka, Jakarta masih ada yang tertata, glowing dan world class gitu. Tapi di sisi lain kekumuhan juga masih ada. Itu PR bersama. Jadi alasannya 3, Kang. Meninggalkan zona nyaman tentunya. Kalau di Jabar kepuasan publik di 90%, yang pengen lagi jadi gubernur 70%. Tapi tadi menurut saya ya, keilmuan saya di sisa waktu 5 tahun dalam hidup politik pilkada ini akan jauh lebih banyak manfaatnya jika saya berkiprah di kota Jakarta. Mantap, itu dong. Beruntung juga tuh. Kang Emil udah keluar dari zona nyamannya untuk ke Jakarta. Ya. Tapi orang banyak yang pengen tahu sebenarnya Kang. Kang Emil ini ada jejak-jejak gak sih di Jakarta sebenarnya? Atau ada ikatan atau pernah punya mantan banyak di Jaksel gitu misalnya ya? Kang coba sapa dulu dong Kang, ini anak-anak Jaksel ini pakai logat Sunda nih bisa nggak ya? Itu ngomongin mantan, which is not true ya. Oh nggak ada ya? Itu Oh kan iya, Jaksel. ya. Jaksel tuh. Jaksel, Ya, which is ya. not Gini, banyak yang nggak tahu ya. Saya itu penasehat gubernur Pak Sutioso di 2 tahun terakhir beliau sebagai penasehat arsitektur kota. 5 tahun penasehat Pak Fauzi Bowo sebagai penasehat arsitektur kota, seperti kurator, tapi bentuknya tim. Saya tiap hari Kamis rapat di Jakarta. Jadi saya selama 7 tahun dapat honor dari Gubernur Jakarta. Kerjanya apa? Meneliti semua bangunan yang mau dapat IMB, apakah sesuai dengan visi misi gubernurnya, apakah melanggar aturan, itu kerja saya. Kalau saya tanda tangan, menyatakan lulus, baru dibangun kira-kira. Jadi saya tahu denahnya kedutaan Amerika, ya, yang rahasia-rahasia yang diperiksa. Saya tahu gambar denahnya kedutaan Australia, kedutaan Inggris, dan seterusnya. Itu satu. Kedua, karena saya arsitek, kalau Anda ke Grogol, ada Universitas Tarumanegara, nah itu karya saya, hasil sayembara. Yang tadinya kawasannya, maaf ya, di Untar itu penuh mobil, saya nggak suka kota itu terlalu banyak mobil, lebih suka kota itu banyak manusianya.
Seperti kalau kita jalan-jalan ke luar negeri kan. Nah di Untar itu Kang, mobilnya saya geser semua ke gedung parkir, yang tadinya lautan parkir di permukaan, di Untar itu saya jadikan taman. Sehingga kampus Untar itu lebih manusiawi. Kemudian Rasuna Epicentrum, itu karya kami juga, tanpa pagar. Kalau Anda ke Rasuna Epicentrum, mohon maaf, berbeda dengan lain-lain, ada pagar, satpamnya kelihatan, di sana tuh sengaja mimpi saya menjadikan kota manusiawi itu di Rasuna Epicentrum, itu tanpa pagar. Sungainya diperbaiki, yang sempat ramai sama teman Ahok dulu kan begitu. Nah, poinnya apa? Itu pakai duit swasta, jadi membangun kota itu tidak selalu pakai APBD, asal gubernurnya bisa mendekati pihak-pihak tertentu, memperbaiki kota itu bisa udunan, bisa, udunan bahasa Sunda lagi ya, apa gotong royong ya, kira-kira begitu. Kemudian kalau orang ke arah mana, Kalibata tuh, Pancoran ke sana, ada Sampurna University, nah itu karya saya juga. Ada 2 apartemen di bawahnya, ada Sampurna University yang melengkung, itu juga. Kalau Anda ke Kemayoran dari tol, mau masuk gerbang Kemayoran dari tol Ancol, ada tiang-tiang banyak, kayak jari, itu juga karya saya, waktu sayembara. Temanya dulu kan aviasi mengangkasa kira-kira, jadi jejaknya banyak. Oh banyak bener ya. Kayaknya lebih banyak jejak Kang Emil di Jakarta daripada di Jawa Barat nih kayaknya. Enggak lah. Enggak ya, Jawa Barat masih lebih banyak lagi ya kan. Enggak tadi soalnya konkret banget Ratusan tadi. di Jawa Barat mah. Nah, Kang Cuman Emil. banyak yang nggak tahu aja. Nah, ini ada salah satu yang rame juga dan pilkada yang unik nih di Jakarta tahun ini. Ada pendukung salah satu capres yang masih mantan capres yang masih marah-marah termasuk ke Kang Emil nih. Orang-orang netizen nyebutnya anak abah ini loh. Nah, gimana Kang Emil ngelihat Kang Emil dianggap sebagai Kan tadi ya yang pertama Ini 40% anak abah nih Kang yang datang. nggak masalah. Gini, saya sambil berdiri boleh lah ya. Ya boleh. Ya dari tadi. Gini, tujuan kita berdemokrasi kan cuma 2, ya, adil dan makmur. Ya. Kalau PKS jadi adil dan sejahtera, kira-kira gitu. Adil dan makmur. Tapi tidak semua memilih demokrasi, tapi sejahtera juga. Cina bukan demokrasi, partainya satu komunis. Arab Saudi bukan demokrasi, gubernurnya, wali kotanya ditunjuk oleh rajanya, kira-kira begitu ya. Atau milihnya bukan milih orang, kayak Inggris, Malaysia itu milih partai, nanti partai rembukan memilih perdana menterinya. Kita, nah gitu ya, Indonesia memilih demokrasi one man one vote. Presiden dipilih langsung, partai dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih, bupati dipilih, kepala desa dipilih, ketua RW pun ada pemilihannya. Nah, jadi poin saya apa? Poin kita, demokrasi di Indonesia yang kita pilih ini belum dewasa, belum matang seperti yang diharapkan, masih berproses. Apa contohnya? Waktu saya wali kota Bandung, saya boleh tidak jadi cuti sebagai dosen ITB. 5 tahun berubah lagi aturannya, siapa-siapa yang mau ikut pilkada harus mundur dari PNS. Mundurlah saya sebagai dosen ITB, PNS untuk maju gubernur. Kemudian kemarin yang rame-rame, itu kan bagian dari proses kita belum selesai merumuskan demokrasinya yang gimana, yang nyaman, aman buat Indonesia kan. Nah di dalam itulah terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, kelompok-kelompok termasuk tadi yang disebutkan poin saya gitu ya. Saya kasih satu objektivitas lah ya. Karena saya kader partai, negosiasi politik itu tidak dilakukan oleh saya, dilakukan oleh pimpinan partai. Karena saya kader Golkar, keputusan saya ke Jakarta, negosiasi, akhirnya diketok palunya oleh partai. Tapi kalau beliau adalah independen, negosiasi politiknya dilakukan sendiri dengan segala dinamikanya, antara bisa nego, tidak bisa nego, karena kan kepentingan. Nah jadi poin saya, eksistensi kelompok-kelompok seperti itu wajar, saya juga paham,
Seolah-olah saya bagian yang dipersalahkan kan gitu ya. Nggak masalah, yang penting di forum ini saya jelaskan duduk perkara dan objektivitasnya, kira-kira gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Kang Emil dong. Oh. Tapi kalau mereka ingin bergabung mendukung Kang Emil, dibuka kesempatan atau gimana Kang? Nggak ada masalah. Gini, saya itu orang baru, saya tahu diri ya. Mendekati Jackmania aja kan susah gitu. Jadi saya tahu diri. Kalau orang baru kan harus lebih banyak mendengar. Tuh. Saya Bapak Ibu kalau saya kampanyenya di Bandung, di Jawa Barat kan udah paham. Jakarta saya belum 100% paham. Tapi ada pengalaman yang mirip-mirip kan begitu. Maka saya menawarkan diri, saya ada pengalaman kan begitu ya. Tapi saya tidak sepenuhnya paham tentang Jakarta. Nah forum ini yang insya Allah kita jadikan beberapa kali adalah forum untuk saya mendengar juga. Ya, maunya apa, nggak sukanya apa. Dengan prinsip begini, semua yang bagus-bagus dari gubernur terdahulu, insya Allah tidak akan dihapus. Ya. Tapi bagi program yang belum ada di gubernur terdahulu, ya saya mau hadirkan kira-kira, karena apa? Pemimpin itu harus adil. Dalam Islam, surga nerakanya pemimpin itu adil tidaknya kan. Ibu saya usia 85 tahun, mengajarkan satu hal. Emil, kalau jadi pemimpin nggak boleh dendam. Saya terjemahkan Kang, saya menghormati kerja-kerja gubernur terdahulu. Waktu saya gubernur Jawa Barat, saya sebut nama Pak Aher, gubernur sebelumnya 2 tahun, setiap menang WTP. Waktu Al-Jabar, sebuah masjid diresmikan, saya kasih panggung gubernur sebelumnya Pak Aher 5 menit untuk ngasih sambutan. Jadi di Jakarta juga sama, kalau takdirnya ada, yang bagus dari Pak Anies, Pak Heru, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Sutioso, ya, Pak Wiyogo, sampai Pak Ali Sadikin, pasti kalau itu relevan, pasti tetap ada urusan kartu-kartuan, urusan subsidi. Tapi bagi yang belum ada, kayak tadi apps curhat, mobil curhat, kayak gitu kan. Kemudian ya kita hadirkan dengan inovasi-inovasinya. Bikin pusat pertumbuhan di utara, pertumbuhan di selatan supaya ngurangin macet di tengah. Itu kan belum ada, itu kita hadirkan. Kira-kira gitu. Nih ada satu pertanyaan nih tapi dari yang lalu-lalu juga nih Kang. Sebagai ahli branding dan tata kota, lebih paten mana menurut Kang Emil? Slogan Jakarta itu plus Jakarta, kota kolaborasi atau sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah, sebagai pakar city branding nih. Kira-kira mana yang mau dilanjutkan sama Kang Emil? Gini, Jakarta kota kolaborasi bagus, oke. Sukses Jakarta untuk Indonesia bagus. Tapi Jakarta baru, Jakarta maju paling bagus. Nah. Pak Riza selamat datang. Ini ketua tim saya mohon berdiri. Oh ketua tim sukses, akhirnya udah ada. Halo Bang Riza. Kenapa kami pilih beliau? Karena mantan wakil gubernur. Berarti kan Google Map-nya saya lah kira-kira gitu ya. Supaya saya tidak tersesat, nanti diteriakin lagi kan. Oh, ini beliau paham lah gitu. Jadi beliau ini depan ya. Iya. Oke, nah ini Kang berikutnya nih Kang. Ini kita masuk ke Bang Riza, Marcel gimana kabarnya Bang? Itu mau gua tanyain tuh. Si Kribo ini kan. Iya, lagi disuruh bantu di sini Bang. Itu apa nanti sesinya di Tangsel. Oh ya ada. Kan iya. Kang Emil, ini bicara mengenai teknokrasi nih. Ini kita bicara mimpi mewujudkan kota yang lebih baik gitu. Kira-kira apa yang Kang Emil ingin wujudkan sebenarnya secara garis besar ya untuk membuat Jakarta ini menjadi kota yang jauh lebih baik gitu secara tata kota dan teknokrasi. Ya udah. Yang belum ada lah di Ya, Pak Anies yang dulu. belum ada. Iya kan kalau Kita bicara yang fundamental dulu ya. Ini teori saya. Boleh berbeda pendapat kan? Kemacetan dulu. Oke. Kenapa ada kemacetan? Karena ada pergerakan dari rumah ke kantor. Oke. Makin jauh makin macet. Oke. Maka mengatasi kemacetan ada 2 cara. Kalau harus tetap bergerak, mobilitas, maksimalkanlah public transport. Maka saya akan melanjutkan LRT dari Banten sampai Bekasi lewat Jakarta, LRT sampai Ancol.
Transjakarta dilanjutkan sampai aspirasi ya, sampai tadi Depok, kemana ke Bogor dan lain sebagainya. Itu pasti dilanjutkan. Tapi ada satu fakta nih teman-teman di Jakarta. Jakarta itu keren loh persepsi public transportasinya kan, punya MRT punya, LRT punya, Transjakarta punya. Tapi yang naik public transport baru 10%. Jadi kapasitasnya harusnya 30%, baru dipakai 10% dari penduduk Jakarta. Berarti udah sekeren-keren apapun public transport, orang Jakarta maaf ya, kadang-kadang kan tidak memilih untuk public transport. Ada yang cenderung orang kaya beli 2 mobil kalau ganjil genap misalkan kan. Nah, 1 mobil listrik. Jadi kemacetan salah satu upayanya meneruskan master plan public transport. Nah, yang saya akan lakukan adalah mengurangi pergerakan. Gimana cara ngurangin pergerakan? 1, kalau bisa kantor ke tempat rumah jangan terlalu jauh. Ya. Data menunjukkan di tengah kota itu sedikit hunian, kebanyakan kantor. Maka terjadi crossing dari barat timur seluruh penjuru mata angin. Maka visi dari Ridho itu adalah membangun hunian di tengah kota. Ngayal, kan lahannya dari mana? Maka saya studi, ada pasar-pasar masih 2 lantai, padahal bisa 20 lantai. 2 lantainya pasar, 18-nya apartemen murah kan. Stasiun masih 1 lantai. Di negeri-negeri maju yang lahannya kosong, penuh, bawahnya stasiun, atasnya pasar, atasnya apartemen. Saya Bapak Ibu 2 tahun tinggal di atas stasiun waktu di Hong Kong bersama almarhum Eril, anak lelaki saya. Tiap hari dari apartemen saya turun ke tempat belanjaan, saya turun ke basement. Di basement ada stasiun. Pulang kerja begitu nyaman. Nah itu solusi ngurangin macet adalah salah satunya memperbanyak hunian di tengah. Kedua, memperbanyak kantor di luar tengah. Ke selatan kayak di mana? TB Simatupang. Sehingga orang Lebak Bulus idealnya ngelamar kerjanya di perkantoran Simatupang idealnya. Bukan ke tengah. Di Kelapa Gading perbanyak perkantoran. Saya lihat kemarin di utara Ancol bisa ada perkantoran. Ya, PIK yang kelas mewah juga harus ada perkantoran. Ke arah barat, BSD, Meruya itu harus ada perkantoran. Jadi kombinasi di tengah banyak hunian, kombinasi nanti oleh kebijakan gubernur dipaksa banyak kantor di putaran, itu akan membuat pergerakan menjadi terbatas. Maka kemacetan relatif akan berkurang. Ditambah pasca COVID, work from home, itu ada yang menjadi permanen. Nanti kita gilir, Senin misalkan industri media work from home, Selasanya industri kesehatan apa yang tidak substansial gitu ya. Saya waktu Gubernur Jawa Barat, mohon maaf ya, provinsi pertama yang melakukan work from home permanen adalah dulu Jawa Barat. Gimana tuh, Kang? Untuk PNS, tapi PNS yang berprestasi. 4-1, 4 di kantor, 1 di rumah. 3-2 kalau dia lebih berprestasi, 3 di kantor, 2 hari di rumah. Untuk bidang pelayanan yang tidak berhubungan langsung melayani masyarakat. Termasuk ada wacana, mohon didukung oleh DPRD, kita memindahkan pusat pemerintahan DKI ke sebuah tempat di luar pusat. Sehingga orang nggak semuanya ke area Monas, area apa dan seterusnya. Itulah kira-kira kemacetan yang akan coba kita urai dalam 5 tahun ke depan. Nah, sisanya adalah kami ingin pembangunan itu lebih merata, lebih demokratis. Caranya apa? RW-RW diberi anggaran 100 juta, 200 juta kali 2.700 RW. Apa yang terjadi? Bayangkan ya, imajinasikan. Ada 2.700 pertemuan. Ngebahas ini duit dari gubernur buat apa. Ada yang membahas lebih baik kita bikin gapura. Ada yang membahas lebih baik kita beresin sungai yang rusak. Ada yang bahas lebih baik kita sumbangkan untuk bikin warung. Terserah, tapi terjadi dialog, terjadi proses perencanaan, terjadi perdebatan dikali 2.700. Kalikan 5 tahun, saya
meyakini perubahan Jakarta tidak hanya Sudirman Tamrin yang kinclong-kinclong, ke ujung-ujung kampung akan terjadi perubahan kali 5 tahun dengan konsep pemerataan memberikan anggaran kepada RW. Tuh. Paten. Oh jadi temuannya gitu Kang ya, semakin jauh jarak rumah kita ke kantor, itu malah level stresnya makin tinggi ya? Bayangkan ya, saya kemarin ke PIK, izin ya, PIK kan terpersepsikan mewah ya. Saya makan nasi padang di PIK, Mbak Rani. Ada namanya Latif, ya, pelayannya. Latif, kamu gaji berapa di restoran Padang? 4 jutaan Pak. Berapa lama kerja di sini? 6 bulan Pak. Saya tanya, PIK kan mahal Latif, kamu tinggal di mana? Si Latif bilang, Pak saya tinggal di atas. Oh saya bilang, jadi pemilik restorannya menyediakan hunian buat karyawannya di atas. Saya tanya, berarti kamu nggak ada ongkos transportasi? Enggak Pak, dihemat. Itu contoh tinggalnya di situ, kerjanya di situ, belanja Alfamart karena lingkungannya juga di situ. Kalau dengan peraturan gubernur, saya mau motivasi ya, itu pemilik-pemilik kantor Sudirman Tamrin bikinlah apartemen buat karyawannya di area dekat kantornya, bisa. Nah itu ngurangin macet, ngurangin stres, nambah tebal dompet. Karena Indonesia itu Bapak Ibu, negara yang gajinya paling banyak habis buat transportasi. Dari gaji 100%, itu habis hampir 30% buat nyicil motor, buat beli bensin, dan lain-lain. 60%-nya juga habis nyicil iPhone. Iya. Jadi kira-kira gitu. Iya soalnya ada tim saya tinggal di kantor, tinggal di kantor malah stresnya naik gitu kan. Iya, karena nggak berhenti-berhenti kerja Kang. Iya. Aduh kapan istirahatnya aneh kan. Nah itu yang saya sebut Jakarta pembangunannya lebih merata di era baru ya. Iya. Dan Jakarta saya ingin lebih humanis, itu poin saya. Humanis, responsif, makanya saya kasih tahu sebuah data. Kota paling stres nomor 9 di dunia itu Jakarta. Kalau boleh di Google ya, tampilkan. Nomor 9. Iya. Delapannya siapa Kang? Ya, India nomor 1, nggak ngerti kenapa. Ya, jangan-jangan, Nomor 7? jangan-jangan delapangnya Bandung. Nggak ada itu kota tadi. Oke ya, ciri orang stres tuh cuek dan gampang marah, tuh. Dia mulai cuek sekeliling, kemudian marah-marah, segala dimarahin dan Ini bisa Google nggak sih? Oh ini kota paling stres di dunia, langsung di Google nih Kang. Ya ada. Nah. Gitu. Dari marah, dari cuek, kalau nggak ada penanganan, kena penyakit mental yang paling parah namanya skizofrenia kan. 11.000 warga Jakarta menurut data dirawat di rumah sakit kena penyakit mental dari stres tadi. 55.000-nya rawat jalan. Nah, negara, poinnya gitu ya, negara ingin hadir sebelum stres itu berubah jadi penyakit mental. Caranya apa? Menyediakan layanan tempat curhat. Caranya gimana Pak Gub? Ada aplikasi. Jadi Budi kalau stres, Iya Kang. ada pilihan di aplikasi buat milih curhat via telepon Oh bisa. atau chatting. Iya. Kalau butuh ketemu fisik, saya sediakan namanya mobil curhat, kira-kira gitu. Jadi pilihan. Iya. Itu bisa ada solusi tuh Kang ya. Dan mobilnya tuh nggak sambil curhat sambil jalan-jalan bikin macet seperti kata netizen. Ya mobilnya parkir lah, parkir di situ, parkir di Car Free Day, parkir di Balai RW kan gitu ya. Tapi ketemu. Nah, jadi prinsipnya adalah tidak selalu warga datang ke fasilitas negara, tapi di konsep Jakarta Baru, negaralah yang akan banyak hadir kepada warga, gitu, dibalik. Gitu. Oh Paten. Ini lawannya perang ini Kang. Iya. Yang nomor 1 lagi perang, wajar stres ya kan. Kita nggak ada perang. Dan di sini juga orang banyak stresnya bukan karena tadi masalah pribadi, Ri. Lebih karena kalah judi online ini kan kadang-kadang sekarang nih banyak. Terus, Oke. ngurangin tawuran. Saya lihat, nanti kalau terpilih insya Allah ya. Car Free Day jangan hanya di Sudirman Tamrin, nanti Car Free Day ada di seluruh wilayah Jakarta. Saya minta camat-camat bikin Car Free Day kecil-kecil. Supaya orang mau Car Free Day nggak usah crossing lagi ke tengah kan begitu. Tapi bedanya nanti ada Car Free Night.
sebulan sekali ada tutup jalan, ada kuliner-kuliner, festival musik kecil, 2-3 kampung bersatu, rapat, bikin acara sehingga tawuran yang selama ini terjadi antar kampung akan kita coba selesaikan dengan sering bikin acara bareng yang difasilitasi oleh negara gitu. Oke, Pak Teh. Tepuk tangan buat Kang Emil. Kirain beberapa kampung membangun ring tinju bersama. Iya. Nah bisa. Biar lebih sportif, Kang. Iya, atau lomba dark race kalian daripada balapan liar kan Kang? Ya, antar kampung balapan. Gitu Oke. misalnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan lihat komen-komen di sosial media soal Kang Emil. Jadi Kang Emil ini banyak sekali dapat tidak hanya di lapangan tapi juga di sosial media rame. Oke. Yang pertama akun Fufu Fafa. Bukan, sorry. Sorry, bukan. Oh nih, Yenita Mansur Kang. Mana? Mana? Oke, RK baca komen. Oh, bumper maksudnya. Oke, oh tadi bumper Pak ya Kang. Oke, yang pertama. Akun mana dibuka akunnya? Yang pasti bukan Fufu Fafa. Oke, ini Rudi Herianto. Ternyata benar apa kata warga Jakarta, lebih baik coblos mana hilang? Lebih baik coblos 3 daripada coblos 1 yang bukan pilihan. Wah. Apa nih maksudnya Kang? Oh, ini Iya itu artinya golput. Golput itu kan Golput ya. tidak hadir ke pencoblosan atau mencoblos semuanya. Jadi dalam demokrasi ada pilihan itu, kira-kira begitu ya. Tapi kita harapkanlah masa depan bisa dititipkan kepada pilihan-pilihan yang ada. Saya hadir di sini salah satunya kan begitu. Saya cerita tentang solusi apapun masalahnya dengan pengalaman saya. Mudah-mudahan kan orang-orang yang tadinya tidak yakin dengan tidak datang atau golput dengan mencoblos semua, mudah-mudahan bisa teryakinkan. Kalaupun terjadi itu pilihan. Saya kasih tahu begini, Indonesia itu saya sering ditanya ya, berapa kedatangannya Pak Ridwan kalau di Jawa Barat dulu? Oh 80%, oh 70%. Itu udah paling keren sedunia. Saya tanya di Amerika Serikat Bapak Ibu, orang yang nyoblos di Amerika 40% aja udah keren, berarti 60%-nya golput. Jadi poinnya fenomena itu ada sebagai bagian pilihan, tapi tugas saya meyakinkan saja ya. Di akhir hari teryakinkan alhamdulillah, masih tetap tidak teryakinkan tidak masalah, itu kira-kira. Oke, makasih Pak Rudi Herianto yang udah bertanya ini. Jasnya kayak ora umum itu ya, Din ya. Kayak apa nih? Ora umum itu loh. Ya dapat mobil Jaguar ke Paris itu loh. Iya. Dengan modal 2,6 juta saja. Oke, next. Ini berita nih Kang. Tata kota Jakarta menurut Ridwan Kamil sebagai arsitek. Nah, kondisi yang lebih mendahulukan kepentingan pengguna mobil dibandingin pejalan kaki. Dinilai Ridwan Kamil membuat manusia di Jakarta hidupnya tidak optimal. Nah, emang selama ini beratnya kepada mobil dan ini Kang, kendaraan pribadi. Iya. Bukannya pejalan kaki. Bukannya semua gubernur jualannya itu Kang. Apa ya, transportasi umum gitu. Iya, dan Kan trotoar tadi yang lebar-lebar. saya bilang ya, memperbanyak transportasi itu teori umum, semua akan melakukan. Dan saya senang Pak Sutioso di zamannya memilih busway kan, karena lebih murah. Kemudian Pak Jokowi menginisiasi MRT kalau tidak salah kan, dan lain sebagainya. Nah saya akan mencoba menambahi itu poin saya ya, yang public transport dilanjutkan, bahkan aglomerasi Transjakarta itu sampai ke Bogor, ke Tangerang kemana, MRT kemarin sudah di groundbreaking Pak Jokowi kan, Banten lewat Jakarta sampai Bekasi. Nah yang saya akan lakukan tadi, mengurangi pergerakan itu. Mengurangi pergerakan artinya mendekatkan hunian ke kantor, work from home digilir, kira-kira begitu kan. Sehingga diharapkan orang lebih banyak jalan kaki. Seperti si Kang Latif yang kerja di PIK tadi, kira-kira begitu. Tidak mudah, tapi saya berjanji akan kerja keras dalam kebijakan gubernur, memperbanyak izin
hunian di tengah, lebih banyak berbanyak izin perkantoran di wilayah penjuru mata angin di luar tengah. Saya kira kalau itu berhasil, itu insya Allah bisa mengurangi kemacetan. Plus terakhir, Jakarta itu tidak punya lagi lahan. Maka menurut Bappenas saya setuju, pertumbuhan Jakarta itu ke utara. Di utara ada reklamasi, ada giant seawall, ya. Itu masih memungkinkan menata kota menjadi kelas dunia itu adanya di utara. Ya, jadi nanti pada waktunya akan saya tunjukkan bagaimana penataan kota di tengah, kota lama juga dihidupkan lagi dengan ekonomi kreatif, karena Jakarta tidak cocok untuk industri apalagi pertanian, ditinggal IKN bukan lagi kota pemerintahan, maka kota Jakarta global itu fokus pada ekonomi kreatif. Jadi kota film yang kelas dunia, jadi kota konser seperti Bruno Mars kemarin atau dulu Coldplay kan dan lain sebagainya. Nah saya kira itu ya definisi tata kotanya. Plus dengan anggaran di RW-RW tadi yang keren-keren rapi-rapi, tidak hanya di tengah kota yang formal, tapi kampung-kampung juga akan lebih rapi. Karena bayangkan 200 juta kali 5 tahun minimal si RW punya semiliar. Semiliar bisa buat beres-beres, ngerapi-rapihin, nambahin pohon, ya, bikin gerbang dan sebagainya. Insya Allah jauh lebih tertata menurut saya. Itu. Oke, kita masuk ke berikutnya. Tadi udah berita, udah Twitter, sekarang Twitter lagi. Oke, ini ada dua nih Kang. Lah kan sudah adil sesuai ucapan Ridwan Kamil. Yang kerja di Jakarta Utara ya kerja di Jakarta Utara. RK tinggal di Jabar ya kerjanya di Jabar lah, masa kerja di Jakarta. Nah, nih, ya udah Pak, Bandung aja jangan nyari waktu kerja di saya Jakarta. bilang, dengerin, waktu saya bilang orang tinggal di Lebak Bulus, kerjanya di Simatupang. Orang kerjanya di Kelapa Gading, tinggalnya di Kelapa Gading, nggak mau di Kelapa Gading. Yang saya maksud itu, ini teori untuk commuters. Orang yang sudah tinggal di Jakarta, tapi terpaksa harus crossing jauh. Nah netizen itu tidak paham, saya lagi ngomongin warga Jakarta yang commuting. Kalau Ridwan Kamil tinggal di Bandung, di Jakarta, namanya pindah kerja, bukan commuting. Kalau commuting mah paginya di Bandung, kerja di Sudirman Tamrin naik bus, malamnya pulang lagi ke Bandung, paginya ke Jakarta lagi, itu baru karbonnya mahal kan begitu. Yang saya maksud itu, suatu hari kita akan dorong agar warga Jakarta pergerakannya berkurang itu aja. Tinggal di selatan, ngantor di selatan, ngemol di selatan, tinggal di utara, ngantor di utara, ngemol di utara, tinggal di tengah, kerja di tengah, ngemol juga di tengah. Sesekali pindah wilayah boleh. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, itu jadi bukan commuting itu buat commuting ya Kang Commuting ya? Iya, Kang tapi kok ini kan bicara Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Kang Emil kira-kira di Jawa Barat dukung siapa Kang? Saya? Iya. Kan Kimnya Pak Deddy Mulyadi sahabat saya. Oh iya. Berarti dukung Pak Deddy? Oh, iya dong Pak Deddy. Oh iya. Tepuk tangan dong. Nah, Kang, satu lagi Kang, saya nanya Kang tadi karena saya udah nyapa Bang Riza tadi. Bang Riza jadi ketua tim ses, Marcel diajak nggak Kang masuk tim ses ini Kang? Iya. Marcel kemana Bang? Oh, mungkin Marcel bisa jadi tim ini, tim advance, tim keamanan. Kan hobinya buka pintu. Mungkin saya pekerjakan lah yang. Bagus, bagus. Oke, masih ada lagi nggak akun? Masih ya, kita coba lagi. Mainkan Dinda. Jadi tenang aja Kang Emil dukung Kang Demul di Jawa Barat. Mau kritik takut dipin. Oh, Iya. ini cara-cara. Kang ini apa sih Kang? Ini menarik nih. Iya, orang jadi ngeri. Mumpung di panggung saya mau cerita. Iya. Saya itu dulu ya kesel dengan kondisi negeri ini. Saya itu nggak pernah cita-cita jadi wali kota gubernur. Oke. Cita-cita saya lulusan ITB udah khas bikin kantor sendiri. Oke. Tapi saat itu kan kota saya ya beritanya korupsi, taman-taman dipagerin,
pengemis yang berantakan di mana-mana. Apa yang saya lakukan? Satu, marah-marah di Twitter, mohon maaf, dengan bahasa yang saya mohon maaf. Saya bikin komunitas, karena saya kan bukan penguasa Pak, tapi saya bisa mengorganisasikan, saya bikin Indonesia Berkebun. Karena kecintaan pada lingkungan, lahan kosong nganggur, mending diisi pertanian kota kan, berdirilah Indonesia Berkebun, dapat award dari Google. Saya bikin Bandung Creative City Forum, ngumpulin anak-anak kreatif yang cinta Bandung, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi saya masuk ke politik itu, poinnya ya, untuk mengubah apa yang saya kesal dan saya beresin pada saat saya punya kekuasaan. Saya Bapak Ibu dulu demo di Bandung, kalau boleh di Google ya, Ridwan Kamil demo Babakan Siliwangi. Saya demo Pak, karena hutan kota di Bandung mau dijadikan apartemen coba, satu-satunya. Allah takdirkan saya jadi wali kota Bu. Demo yang saya lakukan 2 tahun, dalam 1 minggu saya wali kota, saya bikin surat pembatalan kerja sama antara pengembang dengan pemerintah kota Bandung. Maka alhamdulillah hilanglah rencana bikin apartemen di hutan kota. Hutan kotanya saya desain bikin forest walk dan terpilih sebagai hutan kota terbaik Indonesia 2023. Jadi saya dulu menyampaikan kritis itu melalui tindakan berkomunitas, melalui jempol, sekarang melalui kekuasaan saya mencoba membawa perubahan tadi kan. Nah, saya hobinya itu ngobrol, jadi kalau dikritik atau ada komen di media sosial, saya hobinya menjawab. Tapi oleh netizen, kalau orang dikritik menjawab, suka dilabeli baper. Jadi akhirnya saya mengurangi kadar menjawab. Padahal kan harusnya dialog ya. Kedua, netizen suka mengkritik, pas dikritik balik suka marah. Kan harusnya kalau dia terbuka mengkritik, terus saya pin gitu. Tujuannya biar jadi percakapan lebih panjang kan. Silahkan dengan semua orang, marah-marah. Terus buat apa Anda berani mengkritik ketika Anda sendiri diajak dialog, si pengkritik itu nggak mau kan? Ya sudah, saya juga mengalah, ya udah saya kurangi ngepin lagi. Lebih baik ngepin yang lucu-lucu, akhirnya kan jadi begitu. Tapi menurut saya ini proses pendewasaan. Itu bukan gaslighting tuh Kang. Jadi harusnya mah nggak usah takut dipin lah ya, kan kita di ruang publik, semua boleh berbalas pantun. Tapi bakal gitu lagi nggak nanti? Kalau udah menang gitu? Jadi saya mau nanya warga Jakarta kalau dipin gubernur marah nggak? Ya, kayaknya seneng deh Kang. Oke, udah habis ya. Oke, tepuk tangan untuk sesi ini ya. Itu hal-hal di sosial media yang udah disapu bersih sama Kang Emil ya. Boleh puas, boleh nggak puas ya. Iya, tapi kira-kira polanya segitulah ya. Iya, pola gitu. Nggak jauh-jauh dari itu lah. Gitu-gitu aja. Kang Emil di Jawa Barat aja daripada di sini. Gitu-gitu kan. Nggak ada. Golput ini gara-gara Kang Emil demokrasi ini golput saja. Gitu-gitu. Kayaknya nggak ada dosa-dosa kenegaraan Kang. Dosa-dosanya personal semua. Iya. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini yang tidak kalah penting, kita akan dengar suara masyarakat, ya, suara teman-teman yang datang dalam segmen Lapor Park. Tinggi 30 cm hingga 70 cm. Yang terburuk di tanah air. Menurut warga sekitar, tawuran sudah terjadi 2 kali. pemerintah memang tidak memiliki political will. Oke, ini Kang, ini waktunya teman-teman untuk bicara, untuk bersuara dan bertanya kepada Kang Emil, tapi tidak akan tunjuk tangan sistemnya Kang, supaya adil dan tidak ada preferensi. Nanti kan kelihatan kita pengennya yang mukanya begini, ini kira-kira kalau muka anak abah jangan dikasih nanya gitu misalnya kan, enggak, kita nggak boleh. Jadi siapapun, anak siapapun kita bisa nanya di sini. Jadi Kang Emil akan kocok di sini. Ini orang-orang yang sudah siap bertanya kira-kira gitu ya? Ya, udah siap bertanya. Dan Anda harus siap bertanya karena siapa saja yang hadir di sini itu punya kesempatan untuk bertanya di sini. Wah, satu dulu. Clara Cinta Bella. Wah, yang mana Clara Cinta Bella? Ini 2 orang kayaknya nih.
Satu Kang, Clara. Clara Cinta Bella. Iya. Oh Iya, iya, ini, Pak, Clara ya. Cinta Kata kerja. Bella. Iya, nama-nama Gen Z memang 3 begini Kang ya. Oke, Clara, mana Clara? Halo. Clara. Ayo. Clara di mana? Oke. Oh ya sini. Ya. Udah tadi kan sebelum mulai acaranya. Sini kamu. Oke, tepuk tangan untuk Clara. Oke, silakan tanya ke Kang Emil. Halo Kak Emil, Halo Mbak Clara. sebelumnya kenalin nama aku Clara. Aku dari Jakarta dan hari ini hadir di acara ini mau mewakili teman-teman sih sebenarnya. Kemarin ada yang bilang bahwasanya mahasiswa di Jakarta tuh banyak bakatnya kan. Tetapi belum ada wadah yang bisa menampung mereka. Jadi gimana sih rencana Pak RK ke depannya untuk memberikan wadah dan memfasilitasi mereka dalam memperkembangkan bakat-bakat yang mereka ada gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk Clara dong. Silakan duduk Clara sambil menantikan jawaban dari Kang Emil. Maka Ya. Kang. Gini, ngurusin anak muda itu rumusnya sederhana, ya. Difasilitasi, tapi jangan dikekang, ya. Jadi yang pernah saya lakukan dan akan saya lakukan, boleh di Google coba Ridwan Kamil Creative Center, keluar nggak gambarnya? Coba Google. Jadi waktu saya gubernur dulu, saya paham curhatan Mbak Clara ini. Apa yang kami lakukan, kami menyediakan fasilitas ruangan seperti ini, isinya terserah, dipakai acara, pameran, ada kelas entrepreneur kan gitu ya. Ada amphitheater dan lain sebagainya. Nah itu yang, ini banyak di Bekasi ada, yang itu aja yang Bogor. Cirebon ada, ini orang Jakarta banyak nggak tahu kan tadi nanya, oh di Jawa Barat ngapain aja? Iya sebanyak ini, cuman nggak viral aja karena kami bukan pusat atensi Indonesia. Gini aja, gini aja, geser lagi ke kiri, saya ceritakan. Geser ke kiri. Kiri saya. Terus. Oke. Yang kiri itu kalau tidak salah saya bikin di Bekasi. Yang tengah itu saya bikin dengan arsitek Belanda di kota Tasikmalaya. Kanan lagi yang ada lingkaran-lingkaran itu peresmian Creative Center anak muda untuk Kota Bogor. Hadiah buat Pak Bima Arya. Arsiteknya Tantik Lam orang Bandung. Geser lagi. Ini Creative Center di Cirebon. Ya, arsiteknya almarhum Ahmad Juhara, ketua arsitek. Saya namain Galeri Juhara, penghormatan saya karena beliau wafat COVID saat mendesain ini. Dan lain-lain. Jadi poinnya, ruang Creative Center ini, karena Jakarta lahannya susah, tidak harus selalu di tanah kosong nanti visinya. Tapi ngubah mall-mall yang kosong, karena mall itu Bapak Ibu itu cangkang, paham ya? Isinya itu boleh apa aja. Makanya di luar negeri ada perpustakaan di dalam mall. Itu di Korea Selatan di Seoul yang lagi viral. Bisa bikin sekolah di dalam mall. Bisa bikin hotel di dalam mall. Jadi mall itu sebenarnya cangkang ruang aja. Dalamnya boleh apa aja. Nah, jadi bisa saja kami kan punya 160 pasar. Mohon maaf kalau datanya salah, ya punya puluhan pasar lah. Itu nanti bisa dikonversi ruang-ruang buat anak muda, merata ke seluruh wilayah Jakarta, tidak hanya yang keren di selatan atau di tengah, tapi sampai ke kampung-kampung, insya Allah fasilitasi itu ada seperti ini. Yang paling kiri bawah itu Creative Center di Sumedang. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya Bapak Ibu sebagian sudah kami kerjakan. Jadi insya Allah nanti difasilitasi. Terima kasih. Oke, Clara sudah puas? Saat puas, semoga nanti jika terpilihnya Pak Ridwan Kamil jadi Gubernur DKI Jakarta bisa mewujudkan apa mimpi-mimpi dari terutama anak muda dan juga mahasiswa di DKI Jakarta. Tuh, Mantap. Terima kasih. daripada nongkrong-nongkrong gak jelas ya. Betul, Ya. betul. Nongkrong gak jelas, main HP terus, mending sibuk di Creative Center, latihan melukis, bikin coding kan gitu ya, dan lain sebagainya. Terserah anak Jakarta aja. Yang penting
Tugas gubernur nyediain tempatnya. Oke. Terima kasih Clara. Iya. Clara tinggalnya di Kota Madia mana? Aku di Kebayoran Lama dan kuliahnya di Tantra Abeng University. Udah kerja sekarang? Semester 7. Oh masih sekolah. Iya. Dan dari organisasi Centennials juga. Oke. Udah boleh milih? Udah, Ya. Ya jangan lupa pasangan Ridho. harus. Terima kasih Pak Ridwan. Ormasnya apa Clara? Enggak. Ayo. Oke, terima next. kasih. Mikrofon. Mikrofon jadi bawa pulang Dinda. Ya. Lagi? Lagi Kang. Siapa Kang? Wah ini kayaknya keras pertanyaannya ini. Hah? Ariza Patria? Oh bukan. Bukan. Solihin, Solihin. Mana? Jaga Karsa. Oh. Wah, ayo. Maju Kang. Silakan Kang. Oh ada asalnya Jakarta. Mas Solihin ini baru pulang dari Korea Oplas. Jadi mirip-mirip dengan Cagup Jakarta. Silakan. Ayo. Kang Iin. Silakan Kang Ihin. Langsung Kang, Ya pertanyaan aja. kayak adik kakak ya Kang. Perkenalkan dulu, ya Pak Krisna. Perkenalkan nama saya Solihin, sering dipanggil RK, Ridwan KW. Kebetulan saya main dari Lembang. Kata orang Lembang, kok RK kembali lagi kemari, bukan ke Jakarta, gitu. Ya langsung saja Kang Emil, yang saya pertanyakan sesuai waktu saya konsolidasi di Tebet sama timnya Kang RK, saya pernah bahas juga tentang masalah Jackmania. Nah, yang saya tanyakan bagaimana mengedukasi atau mensosialisasikan terhadap Jackmania. Cukup. Ya, terima kasih. Lanjut Kang. Gini, manusia itu tidak bisa menentukan takdir. Itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bisa manusia lakukan itu beradaptasi dengan takdir. Oke? Sudah ditakdirkan ke sini ya beradaptasi aja. Ya. Saya ada tragedi dalam kehidupan, ditinggal anak, saya beradaptasi. Berjodoh dengan istri saya beradaptasi. Jadi hidup tuh begitu. Ya. Nah, waktu saya bertakdir mau ke Jakarta, saya sudah sampaikan, ya Kang Solihin, bahwa saya akan mengurusi sesuai sumpah saya, apa-apa yang ada di wilayah kerja itu. Di dalamnya ada pendidikan, kesehatan, olahraga, olahraganya ada voli, ada catur, ada tenis, ada sepak bola. Di dalam sepak bola ada Persija, ada supporternya Jackmania. Jadi kalau saya terpilih sebagai gubernur Jakarta, pastilah saya akan mengurusi sepak bola, di dalamnya ada Persija Jackmania. Seperti Pak Jokowi dulu Persis Solo, betul? Tiba-tiba ke Jakarta juga ngurusin Persija. Pak BTP, Pak Ahok kan dulu juga di Bangka Belitung, pasti ke Jakarta kan jadi ngurusin Persija dan Jackmania. Bedanya saya paham, saya datang dari wilayah Bandung, Jawa Barat yang El Clasico kan, rivalitasnya antara Bobotoh dan Jackmania, Persijanya sangat kental. Yang saya ingin sampaikan cuma satu, ini isu sensitif, maka saya tidak akan mempolitisasi sepak bola selama kampanye. Biarlah waktu yang menjawab, semua insya Allah indah pada waktunya, ketika terpilih, komitmen, mengurusi, mencintai, akan saya buktikan. Karena kalau saya ngomong sekarang, orang juga mungkin cenderung, oh ini mah dalam rangka ini susah juga. Jadi gitu Kang, mengalir aja, seperti Sinteyong kan, dia membela timnas lawan Korea, coba gimana perasaannya. Dia tetap membela timnas karena tugasnya ngurusin timnas, walaupun Koreanya kalah kan begitu. Saya juga sama, kalau terjadi pertandingan ya saya akan membela tempat saya bekerja, bertugas, sampai berhasil, sukses, dan melupakan baper-baper terkait perbedaan seperti ini. Jadi poinnya, insya Allah saya akan mencintai dengan profesionalitas takdir politik yang insya Allah nanti saya dapatkan lah kira-kira. Gitu Mas Solin ya. Siap Kang Emil. Mantap. Udah cukup puas belum Kang?
Ya, Udah cukup puas belum jawabannya? puas banget. Puas banget ya. Ini saya agak merinding ini. Bertahun-tahun berharap ketemu, alhamdulillah malam baru hari. bertemu. Iya, ya baru udah. ini ketemu. Saya kasih kesempatan Ya. Kang Ihin selfie dulu sama Ya, kamu. siap. Ah. Ya, Ibu Lastri. Loh, nggak bawa handphone apa gimana? Agak yang moto. Oh, ada yang moto. Selfie. Ampun deh gua. Inilah. Ya. Ya, udah ya. Oke, terima kasih Kang Solihin. Lagi? Nggak, lagi Kang. Oke, makasih Kang. Masih Kang Iin. Kang Iin. Nah, Mengingat. Ini laki-laki. siapa Kang? Muhammad. Oh ini pasti keturunan raja di Jawa. Muhammad Ihsan Mangkunegara. Wah, Muhammad Ihsan Mangkunegara. Wah, asal Jakarta Barat. Mana? Ihsan mana Ihsan? Mana? Nggak ada. Walk out? Mana? Ada? Ihsan nggak ada. Oke, kita kocok lagi ya. Oke. Mantap. Siapa Kang? Zaskia. Zaskia. Ya, asal Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Wah ya. Daerah Mangga Besar. Ya, silakan Oke, Bu. Siap. Silakan Ibu Zaskia. Ya. Mantap. Selamat siang, Siang. saya Saskia dari Jakarta Barat. Ada Selamat pertanyaan? siang Bang RK. Abang aja deh soal mau masuk Jakarta. Siap. Harus siap dan mikir abang ya. Siap. Bang RK. Ada yang saya mau tanyakan Bang. Jakarta harus lebih baik dari yang kemarin. Setuju. Oke? Banyak PR nih Bang. Tadi disebut ada Jackmania. Kebetulan saya biar gini-gini turun ke anak-anak muda Bang. Dunia saya jalanan Bang, Siap. jujur. Dan Jackmania ada ketuanya, ketua Jackmania. Kebetulan juga dari, itu tinggalnya di RT saya Bang. Mereka mungkin belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Insya Allah Bang RK masuk Jakarta, Bang RK menang, Jakarta akan tenang. Seperti itu. Seperti itu yang kami inginkan. Memang banyak permasalahan seperti KJP, lansia segala macam bla bla. Sekarang agak melehoy gitu Bang. Melehoy ya, nyaho teh melehoy. Menurun. Pengurusan rumah sakit seperti itu Bang. Siap. Terima kasih. Oke. Ibu ini nanya apa ngancem Ibu ya? Kan mau masuk Jakarta Bang. Betul, setuju. Abang mesti siap. Siap. Baru satu Saskia Bang. Siap. Oh, kan? Satu aja udah begini gimana 20 Kang? Ada pertanyaan nggak Bu? Apa pertanyaannya Bu? Ya udah tadi. Udah. Menitipkan pesan ya Bu ya. Ya. Pesan. Oh, Coba iya. direspon dulu Kang. Ya pertama gini, tadi saya sampaikan ya. Yang bagus-bagus di periode sebelumnya, insya Allah Bu dipertahankan. Kalau tadi apa melehoy gitu ya, nanti saya akan kaji, saya akan audit ya. Apakah kurang komitmen politik, apa duitnya kurang, atau apa nanti. Kalau harapannya tetap atau ditingkatkan, ya insya Allah kita perjuangkan kan. Kemudian tak kenal maka tak sayang, itulah kenapa saya bikin acara ini kan. Nanti belusukan Bu, saya ketok pintu, ya dan lain sebagainya. Jadi kombinasi ngobrol begini lebih santai. Dan nanti ke kampung-kampung kami akan lakukan supaya lebih kenal. Apalagi kalau Ibu bantu di wilayah Jakarta Barat, mudah-mudahan Siap. lebih maksimal gitu. Itu aja. Dan kebetulan memang kami udah siapin konsep acara. Ya. Langsung proposal diserahkan kepada Oh, no. Bang Riza Ketua, ya. Langsung ketua tim Pak ses, Bu. Ariza Patria proposal. Ya. Konsep acara udah siapin Bang. Ya, itu Ya. ketua tim ses Bu, langsung aja Bang Bu. Riza. Jadi begini, Kalau Bang Riza nggak nembus, Bang Uci juga nggak apa-apa. kebetulan saya anak buah Bang Uci Bang. Ya, oke. Jadi udah siap begini Bang acaranya. Sambut pilkada tenang. Oke. Jadi semua saya undang termasuk Jackmania juga. Oke Makasih. siap, makasih. Oke Bu, makasih Oke, ya, Bu. terima kasih Bu. Oke. Nih, oke tepuk tangan buat Bu Zaskia ya. Iya. Nanti ke Bang Riza atau Bang Uci aja Bu ya. Ya. Satu lagi. Ini tapi ini pertanyaannya agak kurang panas nih ya. Iya. Kang Emil kayaknya kurang tertantang nih dari tadi.
Ada yang mau nanya Apa nggak? yang Langsung aja ada. Iya. Tuh, Dit. Mana? Kang, ini ada aspirasi dulu Kang. Tuh. Udah boleh gitu aja. Boleh aja Ya, gini ya? langsung. Oke, ya. Langsung boleh keroyok aja langsung ya. Oke, sabar. Gue pilih 2 ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Gue pengen cari wajahnya yang sangat oposisi ya. Coba Ri, lu kan bisa mendeteksi oposisi dan ini Itu kayak- kolaborator kekuasaan. Kayak Yang berdiri tuh kayaknya iya, Iya. belakang-belakang. Lu. Iya, sini. kayak Gas Khalifa kayaknya. Iya. Sini ente. Lu, ayo maju. Jangan minum kopi dulu, bukan. Belakang. Ayo. Ini. Yang baju abu-abu. Nah. Yuk. Satu lagi perempuan. Tuh, ya. Oh ini, Gea maju Gea. Maju Dinda, sini. Langsung naik ente. 2 dulu, 2. Oke, Mas satu lagi deh. Oke. Ya. Gantian. Kita langsung punya 3 penanya ya. Oke. Silakan dimulai dulu. Lu Mas silakan tanya. Selamat sore Kang Emil. Sore. Kang ini mau langsung dijawab apa dikumpulin dulu? Satu aja biar. Satu. Oke. Siap. Gini Kang, kenalin dulu, saya Yoga Kang, dari Jakarta Pusat. Yang pertama keluh kesah saya adalah saya melihat Kang Emil, saya merasa bahwa Kang Emil kampanye ini selama masa pencalonan ini kurang semangat Pak. Nggak ada ekspresif seperti Bapak buka baju pada saat Persib menang. Kelihatan seperti Bapak nih nggak mencintai Jakarta sepenuhnya. Seperti itu Pak. Kemudian di momen seperti ini, saya berharap Bapak punya statement tegas terhadap Persija dan The Jackmania. Bapak bisa memilih statement yang pertama, Bapak akan mencintai Persija dan The Jackmania lebih dari mencintai Persib dan Viking. Kemudian statement yang kedua, Bapak bisa memilih, saya akan, karena Bandung rumah saya, Jawa Barat rumah saya akan mengawal teman-teman The Jackmania untuk bisa menonton Persija di Bandung. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ini lebih ke ngancem ya. Oke. Ya, yang pertama masa kampanye itu belum dimulai. Oke. Masa kampanye itu tanggal 25 September. Jadi sebelum 25 September itu tipis-tipis, kira-kira gitu, nggak bisa, wah udah kayak gimana. Nanti tiap hari dari tanggal 25 sampai H-7 dari November 27 kan, baru dengan, kan coba bayangin, saya paslon ya Bapak Ibu, kan belum ada seragam ya. Kan biasanya kalau dulu kota-kota kan, ini lagi didesain karena memang belum. Ya, kalau apa 02 kemarin kan biru muda, celana kaki, kita kan belum, karena nunggu tanggal 25. Tapi lihat nanti setelah tanggal 25, semangat, siang malam. Saya dulu, maaf ya, saya 10 agenda ke utara, Ibu Cinta istri saya, mewakili saya juga, kampanye itu 10 agenda ke selatan. Wakil saya ke utara, istrinya ke barat. Jadi nanti ada waktunya. Berikut, yang urusan tadi, tolong Google. Nah, saya mau cerita sebuah fakta ya. Google Ridwan Kamil, Jackmania, Indramayu, kata kuncinya itu. Keluarnya apa coba? Apa nih Kang? Bukan. Apa keywordnya Kang? Ulangi lagi, keywordnya Ridwan Kamil. Keyword atas. Nah. Santuni, Jackmania, Indramayu, keluar enggak? Iya. Satroni. Santuni. Oh Santuni ya. Kirain Sahroni. Ini dia. Ke bawah, news, Ya. coba news, ada news. Nih, memang kurang cocok sama algoritma yang berita tadi Iya. itu Kang. Jadi poinnya, Apa juga Kang Emil judul-judul beritanya ini ternyata ya. saya bertanggung jawab waktu terjadi ada meninggalnya Jackmania di Bandung.
saya urusin ke rumahnya di Indramayu. Karena penduduk Jakmania itu justru nggak semuanya KTP Jakarta. Banyak di pinggiran sampai pantai utara, kira-kira begitu. Ya. Saya datangi, saya taziahi, saya santuni, keluarganya dan sebagainya. Karena apa? Ya karena faktor kemanusiaan bahwa yang namanya sepak bola, betul? Itu harusnya rivalitasnya di lapangan saja, tidak di luar lapangan. Nah makanya kalau saya jadi gubernur, pasti saya akan mencintai Persija, mencintai Jakmania, melebihi apapun termasuk masa sebelum saya di Persib atau di Bobotoh. Memang harus ada sedikit oktavnya agak naik dulu deh Bang ya. Jadi itu kira-kira saya juga bingung mau ngomong apa lagi kan. Udah bener Kang, ya. Saya pernah mendengar ya Bang aspirasinya. Salah satu aspirasi itu pingin JIS jadi markas Persija. Lo dulu Mas Hari- Anies bilang Enggak, hari ini JIS itu adalah venue untuk apa saja kayak Bruno Mars dan Persijanya salah satu customer dari JIS, kira-kira begitu. Ya, nah di Bandung Gelora Bandung Lautan Api sudah jadi home base sepenuhnya Persib, kira-kira begitu. Jadi karena itu kendali di gubernur harusnya bisa Bang, ya. Jangan sampai karya Mas Anies yang luar biasa ini kan begitu ya, tidak bertemu dengan aspirasi Persija Jakmanianya karena masalah bisnis di dalam sebuah stadion, kira-kira begitu. Oh ini Kang. Ya. Iya kira-kira begitu. Iya tadi Tempo, mana mungkin Tempo nulis yang kayak gini kan. Apa? Tadi Tempo. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Next question. Ya. Gia. Ya, Gea. Halo, selamat siang Kang Thank you. Emil. Saya Gea. Saya mewakili dari teman-teman dari komunitas muda itu Lo kita. geser situ dikit, ini tutup meja ente. Ya. Ya. Kebetulan hari ini ada 15 orang yang datang, salah satunya datang dari Palembang untuk melihat Kang Emil berbicara hari ini. Kang, izin mungkin agak sedikit panjang. Saya 4,5 tahun kerja di studio arsitek. Nah, di Jakarta. Saya tanya ke teman-teman saya, Kang, yang rentang umurnya itu 30 sampai 25 tahun. Saya tanya, siapa sih arsitek idola mereka ketika mereka jadi mahasiswa baru itu adalah Kang Emil. Namun 10-10-nya hari ini menjawab bahwa Kang Emil mereka punten banget Kang. Mereka merasa jijik karena Kang Emil udah masuk jadi politisi. Nah, kita ngelihat salah satu program Kang Emil itu adalah kan satu kecamatan satu arsitek ya Kang ya. Di mana Kang Emil ingin berkolaborasi dengan arsitek profesional untuk membenahi tata kota di Jakarta. Gimana tuh Kang? Yang kita tahu saat ini adalah kalau misalnya satu kecamatan satu arsitek, otomatis kan menambah proyek dan mengganggu kecemasan para arsitek-arsitek ini Kang. Yang kita tahu kan UMP-nya aja untuk junior arsitek ini kan cuman sekitar 4,5 gitu Kang. Gimana cara Kang Emil untuk memberi reward kepada arsitek-arsitek muda di kalangan profesional yang berkontribusi pada tata kota sehingga mereka nggak cuma semangat ngumpulin porto aja Kang, tapi mereka juga punya semangat untuk membangun kota dan negara ini. Jadi bisa lebih kolaborasi lebih luas lagi dengan pemerintah. Gitu sih Kang pertanyaan saya. Terima kasih Kang. Oke. Nih Bapak Ibu ya, kalau negerinya udah beres, tidak ada masalah, ya saya lebih baik jadi yang saya lakukan sebelumnya. Ngantor arsitek aja hidup saya tenang Bapak Ibu. Tuh. Karyawan, saya punya karyawan total 50 perusahaan arsitek saya. Tapi kan tadi saya bilang ya, beritanya tentang korupsi, ya kotanya kotor, taman-taman dipagerin dan lain sebagainya. Maka masuk ke politik itu pilihan tidak mudah karena keluar dari zona nyaman, Mbak. Sekarang saya tanya, kalau golongan itu merasa jijik, kira-kira gitu tadi bahasanya ya, seorang arsitek masuk ke politisi, terus siapa yang akan ngurusi kotanya, kan begitu. Golongan mana, kualifikasi apa? Karena seburuk-buruknya buta adalah buta politik.
Karena Anda tidak tahu politik itu mengurusi semua dari ujung kepala ujung kaki. Harga pendidikan, akses kesehatan, aman tidak nyaman sebuah wilayah itu semua keputusan politik. Nah, justru saya menghimbau mereka-mereka yang merasa sudah selesai dengan dirinya, masuklah ke politik. Karena itu pengorbanan. Cuman memang di politik praktis beritanya kadang-kadang didominasi oleh viral-viral negatif. Tapi kan mayoritas yang kerja dalam diam, saya mewakili mereka yang tidak viral di media, kan banyak yang bagus. Saya waktu di Wali Kota Bandung nih Kang, naik sepeda, diberhentiin di perempatan oleh ibu-ibu. Saya bilang, Ibu, kenapa berhentiin saya? Kang Emil, saya hanya mau bilang terima kasih. Oke. Emang kenapa Bu? Dulu saya kalau mau bahagia anak saya harus ke mall Kang. 2 minggu pertama nggak ada masalah, saya ada uang. 2 minggu terakhir anak saya nangis karena saya nggak punya uang. Sekarang gara-gara Akang membuat taman di mana-mana di Bandung, anak saya nggak mau ke mall lagi, pengennya ganti-ganti main taman di akhir pekan. Saya bawa makanan Kang dari rumah. Jadi anak saya bahagia, saya bisa menghemat uang. Itu datang dari apa? Dari keputusan seorang arsitek masuk wali kota, saat wali kota membahagiakan warganya, bikin ruang-ruang terbuka, kan begitu? Tuh, yang tidak bisa saya lakukan kalau saya ada di luar pemerintahan. Yang citranya memang tidak mudah. Maka kalau orang dulunya suka karena saya profesional, pindah ke politik dengan penuh citra dan persepsi, saya terima saja persepsinya kan. Yang penting saya meyakini saya bukan pemimpin yang malas, saya bukan pemimpin yang zolim, saya membuktikan pencapaian dan lain sebagainya. Nah terakhir, kenapa ada gagasan satu kecamatan satu arsitek? Kan tadi saya udah bilang, akan ada anggaran, maaf ya, 100 sampai 200 juta per RW, kalikan 2.700, kan 500 miliar per tahun. Gimana caranya si 500 miliar per tahun kali 5 tahun berkualitas? Harus ada pendamping. Siapakah pendampingnya? Orang berilmu. Siapakah orang berilmu itu? Orang yang tahu merencana wilayah. Bisa arsitek, bisa planolog dan seterusnya. Nah kalau Mbak merasa kolaborasi nggak masalah, nanti dibuka lowongan pekerjaan menjadi arsitek di kecamatan kan, yang gajinya harusnya lebih dari yang tadi Mbak sampaikan. Atau di kecamatan itu saya kerjasama dengan firmanya Mbak, di kecamatan 3 saya kerjasama dengan firmanya siapa dan sebagainya. Selama kerjanya lebih sosial karena bukan proyek komersial kan, proyek yang kita sebut arsitektur komunitas. Jadi poinnya adalah Jakarta harus lebih merata, tapi kualitas tidak boleh dikorbankan, sudah dipikirkan sistem asistensinya melalui ada pendampingan, yaitu golongannya Mbaknya tadi. Gitu. Oke, terima kasih Gea, silakan Mas yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komar, Kang. Mungkin saya ini mau mengeluh, Kang. Di tempat saya, LMK itu seperti apa? Dekel. Mungkin saya nggak tahu di Jawa Barat juga ada. Itu kok saya lihat mereka itu pendidikannya SD pun nggak lulus. Bahkan ketika di seleksi ijazahnya itu paket semua. Paket A, B, dan C. Tapi memimpin di wilayahnya. Memimpin wilayah itu ya. Itu bisa sudah ditata. Siap. Yang kedua, Kang, ini saya lihat kok RW ini harus ada pembatasan. Di tempat saya juga, RW itu sampai 5 periode, sampai dia sakit. Sampai mereka tuh bolak-balik Israel itu mau nyabut nyawa dia. Oke. Baru dia mundur. Siap, paham. Nah itu harus bisa plan saya supaya dibatasi. Kemudian juga yang ketiga, setiap pemilihan RW bisa dibuat fit and proper test. Fit and proper test Iya. ketua RW. Iya. Maksudnya apa? Dilakukan debat dengan masyarakat, visi misinya gimana? Saya tuh sudah melihat seperti di Bekasi dan di Depok itu ada. Ya, ya. Fit and proper test itu ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, RT RW itu warisan Jepang. Ya. Jadi zaman Jepang bagaimana mengontrol sampai ke wilayah-wilayah ujung ranting, lahirlah konsep RT RW. Di Amerika mah nggak ada RT RW, di Inggris juga nggak ada.
RT RW, hanya ada di Indonesia yang dipakai untuk kampanye, penyelenggaraan pemilu, ngurusin COVID. Makanya sebenarnya sistem sosial kita tuh keren. Kedua, tapi pemilihan maksudnya beliau kan, pemilihan spek RW-nya dan lingkungan di RW itu ada PKK, ada posyandu, ada LMK gitu ya istilahnya ya. Itu harus yang berkualitas kira-kira gitu ya. Dan untuk berkualitas harus ada fit and proper. Dan tadi tidak ada pembatasan karena aturannya memang tidak ada di undang-undang ya, RW berapa periode, batas usia juga nggak ada. Iya, atau dinasti RW juga nggak apa-apa kan, nggak ada larangan. Itu juga nggak ada. Nah jadi ini masukan, nanti kalau takdirnya ada saya akan audit supaya kualitas, apalagi nanti mau ada anggaran ya, itu pasti kita perbaiki. Turun. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Dan kita, ini sesi terakhir Kang, kita akan buka satu round lagi ya. Lo deh coba. Ya. Ya. Oh, foto-foto. Ya. Ya. Oke. Mas nggak mau jadi lurah aja daripada RW? Satu. Oke, terima kasih. Nah, lo satu lagi ibu dari disabilitas. Oke. Silakan. Ya boleh deh, Bang. Ya. Oke deh, sama lu deh kumpul. Ayo sini. Dah. Terakhir ya. Ya Kang. Ya. Iya, lu naik. Naik ngapain lu kemari? Iya. Udah Oke, udah cukup Dinda. Oke? Ya, Mas. Tes 1 2. Perkenalkan. Mas, ini dikumpulin aja pertanyaannya Kang ya, langsung dijawab sekali Kang. Perkenalkan saya Tala dari Genius. Genius ini perkumpulan penerima bantuan pendidikan di Jakarta. Pertanyaan saya, dari tadi Kang Emil menyinggung perihal keberlanjutan dari program gubernur sebelumnya. Pertanyaan saya, program KJMU apakah akan dilanjutkan? Lalu pertanyaan kedua, banyak penerima yang dibatalkan di tahap kemarin. Apakah nasib-nasib penerima yang dibatalkan itu bisa kembali kami perjuangkan karena ada sekitar 3.000 penerima yang dibatalkan dan hanya sekitar 40% yang memang wajar ketika dibatalkan, 60%-nya masih berhak mendapatkan bantuan. Terima kasih. Oke. Ini soal kartu beasiswa KJMU ya. KJMU. Ini dan style rambutnya gori Kang. Gondrong remburi ya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jakarta Bang. Kami titipkan di Bunda Abang, Jakarta menuju Jakarta Baru, Jakarta Maju. Saya mewakili dari Rumah Aspirasi Disabilitas Indonesia. Saya Ketua Umum Bang di sini. Saya menyampaikan amanah dari teman-teman disabilitas yang saat ini saya masih merasakan mereka masih termarginalkan. Mohon izin, kami doakan Abang akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kami akan berjuang untuk Abang. Intinya kami bermohon supaya nanti kalau Bang Emil menjadi Gubernur DKI, tolong sangat diprioritaskan untuk teman-teman disabilitas yang saat ini mereka belum bisa menikmati kehidupan yang layak. Mereka hari-harinya adalah pelaku ekonomi kreatif atau UMKM. Mohon supaya teman-teman ini diberikan ruang kreativitas dan ruang-ruang untuk mereka bisa ber-UMKM sehingga mereka bisa hidup layak. Sementara teman-teman kita Bang, kalau Abang mungkin melihat Jakarta, mereka banyak yang jualan kerupuk sambil jalan-jalan di jalan-jalan. Itu cuma untuk beli beras Bang, untuk beli beras dan mungkin mereka cuma makan dengan Indomie dan nasi. Mudah-mudahan nanti di bawah kepemimpinan Kang Emil, mereka bisa lebih hidup sejahtera. Terima kasih, salam hormat kami dari disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aka mau ditanggapi dulu apa lanjut aja? Lanjut aja semua ya. Baik, terima kasih Bang. Perkenalkan nama saya Muhammad Sanusi Pelamboyan. Nah, iya Bang Uci, sama-sama Pelamboyan nih. Saya dari komunitas Sahabat Jakarta. Saya pesan saya nih ada yang hilang di era gubernur yang lalu. Saya pikir di era Ahok.
Porkabi, FBR atau ormas-ormas Betawi atau ormas-ormas apapun dulu tuh saling kenal bang, ketuanya, sekretarisnya, anggotanya saling kenal karena Kesbangpol ngadain setiap sebulan berapa kali itu ke puncak. Ketua partai juga gitu, antara partai Demokrat, partai ini tuh pimpinan partainya ngumpul ketemu ada acara Kesbangpol di puncak. Jadi kalau sekarang nih ketua partai tingkat Jakarta Pusat atau Jakarta Barat atau pimpinan ormas tingkat kecamatan pada kagak kenal, makanya pada suka berantem. Dan biasanya program di puncak itu ada program deradikalisasi ya. Nah di situ berdebat tuh kalau lu garis keras di situ dinetralin. Jadi potensi berantem antara ormas nggak ada karena pada kenal. Ada acara Kesbangpol di puncak, itu yang pertama. Yang kedua tuh lagi, abang kalau kepilih jadi gubernur itu calon RW, calon RT, calon LMK kudu itu bang di namanya. Sekarang masalah gini, di grup-grup WA itu RT, itu RW, itu LMK pada sharing kekerasan, pasti kebencian, kemarahan. Ini lu gimana sih, lu kan bagian dari aparat negara. Jadi nanti di screening tuh bang. Ini kadang-kadang saya sebel banget gitu. Lu kan RW tapi kalau nge-share kebencian pada negara, iya penyebar kebencian malah. Saya kadang-kadang gedek banget ya, gitu bang. Bang, saya selfie dulu ya. Saya orang Petamburan. Orang Petamburan tahu kan ya? Petamburan tuh pongkol masalah juga sebenarnya untuk Indonesia. Gini, saya jawab dulu. Abang jangan kemana-mana, nanti saya kasih waktu selfie biar leluasa ya. Ya, itu udah tahu tuh solusinya dari Kang Emil ke puncak bareng nanti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di Jakarta Bapak. Jakarta kota yang keren, kota yang maju pokoknya. Perkenalkan sebelumnya Bapak, saya Gilang Pandrika, saya perwakilan dari komunitas Koalisi Urban Plan Indonesia. Jadi komunitas Urban apa? Koalisi Urban Plan Indonesia. Dan ini adalah komunitas buatan saya sendiri Pak, kebetulan. Jadi kebetulan komunitas saya ini berkaitan langsung dengan perencanaan wilayah dan kota Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi menurut Bapak kan untuk mengatasi solusi kemacetan kan Bapak memiliki rencana beberapa ingin memperluas busway, LRT, MRT dan lain-lain. Tetapi ada solusi yang lebih selektif yang lebih imajinatif. Pokoknya kita akan melihat sekarang di sungai-sungai di Jakarta, termasuk Sungai Ciliwung, sungai apapun itulah pokoknya sungai yang ada di Jakarta yang bermuara. Itu pun Pak, dulu kan Jakarta pernah dilewati oleh beberapa transportasi air dan ini sebagainya. Apakah ada ke depannya nanti dari langkah Bapak ini untuk mengedepankan manajemen transportasi air untuk ke depannya itu sebagai langkah? Tapi kalau kita tidak hanya melihat jalan raya aja Pak, sedangkan kalau Bapak memperluas jalan raya di Gatot Subroto macet, terus gimana pun macet Pak gitu, karena harus ada sistematika lain ya untuk transportasi seperti kayak transportasi air. Terus yang kedua nih Pak, saat ini kan untuk keilmuan perencanaan wilayah dan kota itu sendiri nih Pak butuh perluasan di kampus-kampus nih. Jadi saya minta nih Pak, setiap kampus itu ada terutama di Jakarta nih ya Pak ya, terutama di Jakarta itu ada prodi perencanaan wilayah dan kota Indonesia di setiap kampus di Jakarta Pak. Jadi bukan hanya kita tahu itu ada di Universitas Tarumanegara yang di dekat Trisakti itu, dan saya minta tuh kayak di kampus saya di Said itu terutama itu belum ada Pak. Jadi biar menguatkan planner terutama mahasiswa itu untuk bisa berkolaborasi dalam pembangunan dan penataan kota Jakarta. Itu saja Bapak saya, terima kasih. Cocok nih ke puncak juga cocok nih Pak ya. Iya. Udah bro, nih bro udah 2 menit nih. Terakhir. Terakhir. Assalamualaikum Pak, salam kenal. Ya, saya Fajar Ibnu Sena. Agak dekat mic-nya. Bicara tentang Jakarta kan nggak ketinggalan sama Betawi ya Pak. Betul. Dan bicara Betawi nggak ketinggalan juga sama budaya. Dan apakah ada misi untuk perkembangan budaya Betawi? Betul. Dan apakah nanti Bapak ada misi juga untuk memperkenalkan budaya-budaya Betawi ke luar atau kayak ke hotel-hotel atau ke gedung? Kan dari dulu itu kan cuman program-program aja tapi berjalannya enggak Pak. Nah apakah ketika Bapak jadi program itu terlaksana atau enggak? Itu yang saya mau pertanyakan pertama. Terlaksana? Iya, kan belum jadi. Saya juga yakin.
Karena saya bakal berjuang terus nih. Ntar saya yang kawal, saya Oke, ya. Siap. Bentar. Apa lu bilang apa? Saya yang kawal karena saya orang Betawi. Kebetulan pimpinan ormas. Udah jangan panjang-panjang udah. Yang kedua apa? Nanti ke puncak bang. Tenang. Yang kedua, kan di Ulu Jami itu banyak pemuda-pemuda kurang berpendidikan, Pak. Iya. Solusinya untuk Mereka apa? mereka apa? Apakah ada pekerjaan atau apa untuk mereka-mereka? Ya itu aja Pak, terima kasih. Kasih, hatur nuhun. Oke, Siap Kang? jadi saya mulai dari belakang lah ya. Ya. Jadi pasangan Ridho ini punya gagasan namanya Gerbang Betawi. Ya, singkatan dari Gerakan Membangun Budaya Betawi. Oke. Satu, memprioritaskan dalam pendidikan, karena itu curhatan. Pak, terlalu dipersamaratakan, tidak ada afirmasi. Yaudah, nanti akan dipisahkan dengan yang golongan lain. Saya waktu Gubernur Jawa Barat ada namanya beasiswa aktivis. Karena aktivis kan saking demonya jarang kampus, butuh beasiswa, ya udah saya bikin namanya beasiswa aktivis. Ya, berhasil itu. Nah, jadi yang satu itu ya. Demonya jadi kurang nggak? Enggak juga, karena itu bukan macam-macam. Yang kedua, memperbaiki dan membangun situs-situs budaya. Saya udah ketemu Pak Foke kan, di Setu Babakan. Aduh Pak, saya bilang ini keren. Ada rumah pitung, ada rumah. Saya baru tahu, makin ke utara, rumah tradisional Betawi itu makin tinggi kakinya. Coba kenapa kira-kira Bu? Makin ke selatan, dia rumah panggung makin pendek. Banjir. Udah benar. Banjir laut. Nah, hal-hal begitu nanti kita lestarikan, dua kan. Yang ketiga, saya lihat kalau di Bali ya, kita ada acara, kan ada pelengkung tuh, bikin kegiatan apa. Nah, rencananya secara arsitekturnya, jalan-jalan di kampung, di daerah-daerah padat itu nanti ada gerbangnya. Nanti gerbangnya mewakili budaya dari Betawi. Jadi kota boleh global, ya. Kota boleh global kayak Hong Kong, kayak Singapura, maaf ya, kayak Sudirman Tamrin. Tapi di level mata manusianya harus terasa bahwa kekerenan itu berada di tanah Betawi, kearifan lokal. Nah itu yang ketiga yang akan diperkuatkan dalam budaya. Yang keempat, kesenian. Saya bilang palang pintu ini keren. Budaya berpantun ini keren. Mudah-mudahan nanti dalam kuasa gubernur, jangan hanya di sanggar-sanggar aja yang bisa kayak begitu. Sekolah-sekolah itu jangan hanya bahasa Inggris, sasis dan sebagainya, kearifan lokalnya berlatih seperti palang pintu, minimal jago silatnya, minimal berpantunnya. Tugas negara kan agak memaksa, tapi demi kebaikan. Maka harapannya Bang, budaya Betawinya lestari karena disuntikan di pendidikan, secara visual ada wajah dekorasi geometri Betawi, kearifan lokal. Secara pendidikan anak-anak mudanya lebih pintar kan kira-kira begitu ya. Nah itu untuk mohon doanya. Jadi Coba rencana kasih pantun dulu Kang. Hah? Pantun ada nggak stok hari ini? Pantun? Iya. Oh pantun. Ya. Dari Kuitang menuju Cikini, Cakep. lewat Gambir membeli bakmi. Cakep. Saya datang jauh-jauh ke sini, hadir untuk bersilaturahmi. Luar biasa cakep. Udah pas ini, udah cocok. Hah? Komentar aja Udah ente. cocok. Iya. Bang, mic taruh dulu Bang, mic-nya Bang. Gue bagian Apa-apa udah sidekick ya. Hari Jumat makannya ketupat, membeli kado di stasiun kota. Kalau abang semangat, aneh juga semangat, pasangan Ridho insya Allah menang di Jakarta. Ridho menang. Belum. Ada Bawaslu. Makanya gua aja. Oke, itu jawaban pertama ya. Ya. 4 program dalam label Gerbang Betawi, Gerakan Membangun Budaya Betawi insya Allah. Ya. Tentang lapangan pekerjaan, gini. Kesejahteraan itu rutenya 3. Rute pertama adalah kalau benar-benar nggak punya duit, ya nggak bisa hidup, nggak bisa survive, itulah bansos. Oke. Level kedua bisa hidup, diberi skill supaya bisa jadi karyawan. Level ketiga kalau bisa jadi wirausaha. Jadi urutannya begitu.
Jadi nanti si pemuda itu saya akan kelompokkan dulu. Dia benar-benar nggak punya uang, maka dia di sasaran bansos. Di bansos nggak bisa hidup. Kemudian kalau dia ada skillnya ditambahin. Dan kalau dia ternyata lebih punya keinginan kuat, dimodalin. Kita ada program nanti pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan. Asal berlima yang meminjam, sudah saya praktekkan. Coba di Google. Namanya kredit mesra. APBD 100 triliun buat apa aja bisa. Yang penting orangnya pinter kayak Bang Emil. Pakai mic dong, pakai mic. APBD 100 triliun, apaan aja bisa, buat apaan aja bisa. Tapi yang mengatur kudu pinter kayak Bang Emil, ahli tata kota. Saya disclaimer dulu, saya baru kenal beliau sekarang ya. Jangankan Akang, kita pun juga baru ya. Nih. Nah ini adalah program buat wong cilik Pak, Bapak Ibu, makanya banyak yang nggak tahu. Coba naik ke atas lagi. Saya paksa bank saya memberikan kredit kepada orang yang nggak punya apa-apa. Pak, kalau pakai bank normal, Anda punya sawah, Anda punya motor, Anda punya apa? Nggak bisa kalau nggak punya. Saya bikin inovasi namanya kredit komunitas. Asal berlima sama-sama nggak punya agunan. Tuh 2, 3, 4, 5. Kalau satu macet, 4 rembukan tanggung jawab. Dilatihlah gotong royongnya. 500.000 sampai 10 juta. 30.000 warga miskin yang paling bawah itu dibantu oleh inovasi kredit tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Itu nanti buat si pemuda-pemuda itu. Mau golongan mana nanti kira-kira gitu ya. Sekarang Abang. Puncak Kang, Puncak. Coba Google. Penghargaan Ormas Terbaik Jawa Barat. Ridwan Kamil, keluar nggak? Saya waktu gubernur, saya rangkul Bang ormas-ormasnya. Saya bikin award night ormas, Bu Rani. Ormas paling kreatif medsosnya saya kasih award. Ormas paling aktif di lingkungan saya kasih penghargaan. Ormas, nah itu nanti kita bikin sehingga ormas-ormasnya pada kenal, fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berantem-berantem kan? Oh ini mah, oh iya tuh. Ya, Acara, tuh saya bikin Ormas Day coba, tuh. Nanti kita bikin Ormas Day di puncak, Bang. Senang amat ke puncak. Di sana adem. Oh adem, oke. Ya, jadi Abang jangan khawatir, nanti saya instruksikan Kesbangpol bikin forum silaturahmi, dalam bentuk Ormas Day di puncak, dalam bentuk award dan lain sebagainya. Ajak Sanusi, siap. Oh Sanusi ini, ya siap. Saya ingat namanya, Muhammad Sanusi Flamboyan. Ntar saya kasih kartu nama saya. Oke ya Bang, kira-kira gitu ya. Berikut, setuju, saya kemarin dinasihatin Pak Sutioso, kan ide datang dari mana aja, betul? Kata Pak Sutioso, maaf. Kang, coba kaji. Emang yang nyagup dia, bukan ente Abang. Saya baca ya. Pasang baru listrik tambah daya. Berkah Elektrikal 0812 1070 1126, Facebook M Sanusi Flamboyan. Kali-kali mau nambah daya listrik, Sanusi Flamboyan. Ya. Jadi lupa sampai mana tadi? Oh ya. Sungai. Bang Yos. Oh, Bang Yos. Ya. Jakarta dilalui 13 sungai. Maka dalam konsep Ridho ada namanya green space, ada namanya blue space. Oke. Green space itu adalah memperbanyak ruang-ruang hijau baik di darat maupun di atap bangunan. Gimana cara nurunin polusi? Salah satunya memperbanyak pohon. Tahun pertama nanti lihat ya, tahun pertama kita akan nanam pohon 3 kali lipat dari yang ada di Jakarta sekarang. Tugas Pak Wagub, karena beliau Menteri Pertanian dulu. Dengan spek pohon untuk ngurangin polusi, kira-kira gitu ya. Tidak hanya di darat tapi di atap. Kemudian ada blue space, jadi ruang-ruang air selain menjadi pengalir air, ngurangin banjir, dihijaukan juga, tidak semua di beton.
ada juga lagi dikaji nanti kalau bisa menjadi alat transportasi. Kata Pak Sutioso, Kang, nggak usah dari ujung-ujung ke jauh, antar kawasan deket aja udah lumayan ngurangin daripada mengkol-mengkol kan. Nah, jadi kira-kira itu akan dipertimbangkan. Terus tadi memberdayakan para insinyur, planner, nanti saya komunikasi. Tugas saya sebagai gubernur membawa stakeholder diajak bicara semuanya. Dari perencana, dari politikus, dari abang dari kebetawian, dari masyarakat, kira-kira begitu. Berikut buat Ibu kemarin saya bersama disabilitas naik busway kan, saya dengar curhatannya, panjang kali lebar. Satu, ini Bu Rani tolong catat nih, disabilitas minta agar subsidi tidak hanya di busway, kalau bisa sampai ke MRT juga, ya, sehingga mereka seamless bergeraknya tanpa harus macam-macam. Dua, di fasilitas Transjakarta, tolong dihadirkan lagi pramusapa yang selama ini ternyata hilang. Sehingga orang kesulitan Pak, ibu hamil, lansia, disabilitas karena nggak ada yang nolong waktu mau naik bis atau turun dari bis. Itu curhatannya Bu ya. Kemudian pendidikan, inklusi, jangan harus semua ke sekolah luar biasa, tapi sekolah umum juga disuntikan guru-guru yang skillnya bisa ngurusin mereka-mereka yang disabilitas. Saya pernah lakukan itu, namanya sekolah inklusi. Jadi nggak harus ke SLB, dimanapun bisa sekolah. Jadi insya Allah Bu, termasuk pekerjaan, dulu waktu saya gubernur, saya memaksa perusahaan mendeklarasi bahwa perusahaannya adalah adil dengan konsep EOE, Equal Opportunity Employer. Bahwa mereka harus adil terhadap siapapun, nggak boleh menolak kecuali punya argumen bahwa orang ini memang tidak bisa untuk pekerjaan tertentu. Misalkan tunanetra, tapi kan dia bisa bicara, bisa call center kan, dipegang oleh golongan itu. Kira-kira gitu ya. Satu lagi tambahan, mengusulkan untuk diterbitkannya kartu sejahtera untuk disabilitas. Ya. Saya rasa cukup APBD Jakarta ini untuk menerbitkan kartu ini. Terima kasih. Semua aspirasi ditampung, termasuk yang lama dirasa berkurang hilang nanti juga diaudit. Ini kan forum tidak hanya saya monolog menyampaikan tapi juga mendengar. Insya Allah Bu. Terakhir buat Abang, apa tadi rambutnya apa istilahnya? Gori, gondrong neng guri. Ya. Tadi tentang apa sedikit? Ya, sama kalau namanya pendidikan kita prioritaskan. Tadi ada 40%-an gugur, mungkin kriterianya terlalu ketat tapi membutuhkan. Nanti saya cek, saya audit, bisa enggak aturannya tidak terlalu ketat sehingga orang-orang yang membutuhkan bisa lolos lebih banyak. Saya kira itu ya komitmennya ya. Saya kira Oke, itu. terima kasih. Terima kasih. Sekarang boleh selfie. Ya. Yang mau selfie Mau silakan. foto-foto silakan. Ya, foto silakan. Selfie satu aja nanti silakan tukeran atau satu-satu deh boleh selfie. Ya. Ya. Ayo. Ya, kasih cepat dulu Bang. Kasih dulu cepat, abis ini ke puncak. Ya. Ayo Bang, bawa puncak Bang, Tom. Iya. Ormas Day kan. Iya. Kalau anggota Ormasnya double KTA gimana? Kang Emil. Ya. Boleh nggak ber-KTA FBR dan pemuda? Pokoknya APBD 100 triliun apa aja bisa. Kita cuma butuh pemimpin yang benar dan jago. Ahli tata kota. Iya Bang, benar. Bang kalau listrik saya korslet apa yang harus lakukan Bang? Makasih ya. Bang Kamsya ya Bang. Apa lagi? Kartu nama. Oh kartu nama, ya benar. Ya perlu nih Bang, Kamsya ya Bang. Ya. Sebenarnya Bang Sanusi ini sebenarnya nggak mau nanya, dia mau marketingin usahanya. Dan keluar dari mulut. Ini marketing S3 ini. Benar. Canggih ya Kang ya? Canggih. Bang, kok logo ormasnya PLN nih Bang? Iya. Oke, Kang Emil. Sebagai penutup memberikan hikmah dan kebijaksanaan sekaligus menjawab satu keresahan publik secara umum juga Kang Emil. Dalam segmen Harapan Park. Harapan Pak. Dan pertanyaannya salah satu. Belum. Ya. Harapan. Ya. Nah harapannya dan juga memberikan hikmah dan kebijaksanaannya lah di bagian akhir ini dan juga pertanyaannya sebenarnya ini
Ada yang mempertanyakan bahwa demokrasi kita tidak baik-baik saja, Indonesia tidak baik-baik saja. Ya, seperti kemarin ada peringatan darurat dan lain-lain. Menurut Kang Emil, apakah kita berjalan ke arah yang salah atau masih banyak hal yang bisa kita lakukan hari ini? Silakan Kang Emil. Ya, terima kasih semua yang hadir. Ini adalah proses yang harus kita lalui, yaitu proses mendengar dan proses didengarkan. Betul? Proses dialog. Jadi saya sangat-sangat berharap pola demokrasi dialog seperti ini harus jadi budaya Indonesia, setuju? Kita bedah pemimpin-pemimpin kita yang mau nyalon kan, kemudian ada pertanyaan, ada kritikan. Saya berharap kalaupun nanti terpilih gubernur, forum seperti ini bisa dirutinkan ya untuk membahas isu-isu yang terjadi di Jakarta mungkin per 3 bulanan. Kedua, demokrasi adalah pilihan. Saya berharap pilkada di Jakarta berlangsung dengan damai, berlangsung dengan sukacita. Demokrasi tadi saya sampaikan belum sempurna, makanya tiap 5 tahun selalu ganti-ganti peraturan. Tugas kita adalah menjaga nilainya. Yang punya ilmu, jagalah demokrasi dengan ilmunya. Yang punya kekuatan komunitas, yang punya kekuatan kerelawanan, tenaga, belalah demokrasi dengan tenaga, dengan kerelawanannya. Mereka yang punya kuasa juga sama membela demokrasi melalui kekuasaannya. Jadi seperti demo kemarin, seperti unjuk rasa, seperti dengan sosial media, itu hanya bentuk-bentuk cara-cara medianya saja. Tapi semangat menjaga demokrasinya saya kira harus tetap dipertahankan. Saya, kalau boleh di Google, Ridwan Kamil demo pilkada. Saya waktu wali kota saya juga demo. Kenapa? Karena dulu ada rencana pemilihan wali kota bupati akan dikembalikan ke DPRD, mohon maaf. Saya tidak setuju karena mengambil hak rakyat yang sudah diputuskan one man one vote kan. Sehingga akhirnya saya juga melakukan demonstrasi karena merasa ada penggerusan nilai-nilai demokrasi. Waktu kemarin, nah ini juga, ini waktu saya wali kota ini. Waktu kemarin MK, saya di jam MK keluar keputusan, saya di doorstop, saya jawab saya setuju. Dengan penurunan persentase, maka jumlah peserta lebih banyak, warga yang diuntungkan kan. Sehingga pilihan-pilihan silahkan pilih menu yang nyaman. Berikutnya, saya punya istri namanya Ibu Atalia. Ibu Atalia survei di Pilwalkot Bandung, Bapak Ibu 60%-an. Kami memutuskan istri saya tidak ikut jadi calon wali kota Bandung. Ya. Bagian dari keyakinan kami bahwa demokrasi bisalah lebih baik kan begitu ya. Jadi istilah dinasti yang kita sering ramai sampaikan, minimal kami tidak melakukan, kira-kira begitu. Jadi itu beberapa value-value dalam demokrasi yang tadi disampaikan, yang saya juga lakukan dengan ruang lingkup yang ada pada saya sekarang. Yang terakhir dari saya hadir di sini membawa tawaran, solusi-solusi. Kalau cocok, mudah-mudahan berhasil meyakinkan yang hadir di sini, yang menonton, untuk memilih kami. Kalau kami sudah bekerja keras, tetap tidak diyakinkan, yaitu namanya takdir, gitu ya. Dan saya 2 kali pilkada, sumpah saya sama Mas Budi ya. Sumpah saya adalah saya akan melayani warga yang memilih saya dan akan melayani warga yang tidak memilih saya juga. Karena gubernur, kepala pemerintahan harus adil melayani semuanya. Tidak lagi melihat apakah dia mencoblos atau tidak dalam pemilihannya. Saya kira itu ya etos kerja, nilai-nilai kehidupan saya yang insya Allah akan saya bawa ke Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Makan selasih di alun-alun. Terima kasih, hatur nuhun. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Ridwan Kamil. Tepuk tangannya mana yang meriah, semangatnya warga Jakarta. Oke Kang, terima kasih Kang atas waktunya, silakan kembali ke tempat ya. Oke, thank you, terima kasih.
Demikian acara Bark pada sore hari ini, mudah-mudahan dan ini Kang Emil akan terus masuk ke kampung-kampung, akan terus turun ketemu banyak sekali warga untuk berdialog ya. Dan akan ada penolakan-penolakan baru juga tentunya ya. Betul ya. Ya, ini dari perwakilan teman Ahok nggak mau ngomong nggak? Ya. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya sekali lagi. Oke, di sini juga ada panitia desak Anies ya di situ ya, saya lihat tadi ya. Ya. Jadi lengkap juga di sini nih ya. Benar, di sini kumpul semua. Oke, terima kasih. Sekarang silakan bisa bernetworking, silakan bisa bersilaturahmi. Yang pasti adalah kita pengen kota kita, ibu kota sekarang nih masih ya Jakarta ini lebih maju ke depannya. Oke, sampai jumpa lagi di Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil berikutnya. Dah.